bersama kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih ngebahas seputar cerita rakyat ya. Kali ini kita akan membahas di dunia entertainment di mana kisah-kisah tersebut dijadikan film-film. Benar banget, banyak sekali ya film-film yang dilandasi atau diangkat terinspirasi dari dongeng atau cerita rakyat ini. Dari Indonesia dan juga luar negeri banyak banget nih, Tai. Betul, karena memang menarik ya. Selain keunikan daerahnya ya kalau misalnya di Indonesia, tapi juga biasanya kan ada actionnya dan detail-detail imajinatifnya, dan itu yang bikin aku excited kalau misalnya cerita-cerita rakyat ini dijadikan film atau series. Divisualisasikan ya, Tai. Betul. Karena kira-kira sama nggak ya seperti yang dibuat cerita atau yang diceritakan ke kita. Oke, betul. Nah, film pertama ini ada film yang sangat legendaris menurutku, ini dari Indonesia. Pertama ada sinetron Malin Kundang. Jadi sinetron ini memang mengisahkan seorang anak yang pergi merantau ke kota ya untuk menjadi kaya raya. Nah, setelah ia berhasil, ia kembali ke kota asalnya, ke daerah asalnya, dan ia pun menikah dengan salah satu putri saudagar di sana. Nah, mendengar cerita itu, sang ibu pun ingin menghadiri pernikahan itu, tapi ibunya itu tidak dianggap oleh Malin Kundang. Ini adalah salah satu ya tindakan durhaka ya anak terhadap ibunya. Dan memang dari kisah ini kita bisa belajar ya, apapun yang kita lakukan itu pasti ada karmanya. Salah satunya Malin Kundang ini itu dia dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Nah, sinetron ini saat itu dibintangi oleh Desi Ratnasari, Fachri Albar, dan masih banyak lagi, Tai. Oke, selanjutnya aku film kalian ya, bukan sinetron, yaitu ada Wiro Sableng. Kisah Wiro Sableng ini sudah ada lama, bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa kisah ini berasal dari kisah nyata. Film ini mengisahkan perjalanan misi serius Wiro yang mendapatkan mandat dari sang gurunya untuk mencari murid pengkhianatan. Dengan segala ilmu bela diri yang ia miliki, sang guru mewariskan kapak sakti miliknya kepada Wiro. Dan mungkin si kapak sakti ini yang disebut Wiro Sableng. Film ini sempat booming pada zaman dahulu, namun film legendaris ini dibuat remake dengan tetap mempertahankan keaslian dari ceritanya. Yang main pun juga keren-keren ya, makanya booming juga ketika di remake. Antara lain ada Kak Vino G. Bastian, Kak Sherina Munaf, Kak Marsha Timothy, dan masih banyak lagi. Wah, memang ini salah satu film Indonesia yang digait juga produksi luar negeri ya, bekerja sama. Makanya ini booming saat itu, dan memang kualitas dari sinematografinya juga sangat menarik ya, Tai. Jadi remake-nya berhasil ya, selain tetap mempertahankan keaslian ya, tetapi juga dipadukan dengan kemajuan teknologi ya, makanya kerasanya real banget. Oke. Nah, selanjutnya ini masih dari Indonesia, ada dongeng atau film film yang dijadikan dongeng yang dijadikan film. Ini ada film action ya, bisa dibilang ini film Gundala. Nah, film ini menceritakan seorang lelaki yang hidup di jalanan sejak ditinggal oleh kedua orang tuanya. Nah, dengan menghadapi kehidupan yang keras, Sancaka belajar untuk bertahan hidup serta membela orang-orang yang ditindas. Oke, jadi ini film-film superhero gitu ya. Iya. Mungkin Marvel-nya Indonesia gitu ya, atau DC-nya Indonesia mungkin. Betul. Jadi memang katanya sih ya filmnya awalnya itu anak ini memang seperti tidak peduli gitu dengan dunia gitu kan, tapi akhirnya dia dilema. Karena di sekitarnya tuh banyak banget kayak aksi-aksi kejahatan, tapi karena dia memiliki ilmu, ya kan, kalau nggak salah dia disambar petir ya, dia baru mendapatkan kekuatan itu. Akhirnya dia sadar untuk membantu orang-orang ini. Nah, film ini juga dibintangi oleh aktor-aktor keren, di antara lain ada Abimana Arya Satya, Tara Basro, Aryo Bayu, dan masih banyak lagi. Wow, dari yang main juga emang udah keren-keren ya, Kak. Jadi selain memang actionnya yang seperti superhero luar negeri, tetapi yang main juga nggak kalah keren. Jadi patut banget ditonton nih yang belum nonton. Iya. Selanjutnya aku mau merambah ke luar negeri, yaitu ada film Maleficent. Jadi emang film ini menurut aku live action terbaik dari
princess Disney. Jadi kan ini berasal dari Princess Aurora ya. Tapi justru dia menyoroti yang jahatnya, yaitu Maleficent-nya. Di mana Maleficent yang dianggap jahat ini juga memiliki kisah di baliknya. Jadi dia bertemu dengan seorang laki-laki awalnya yang membuat ia patah hati hingga akhirnya dia menjadi sesosok yang jahat itu. Oke, jadi awalnya orang baik ya Tay, karena patah hati jadi jahat. Betul, jadi patah hati itu memang merubah orang. Dan di film ini menampilkan sisi perhatian dan kasih sayang juga dari Maleficent kepada si Aurora ini. Film ini juga dibintangi oleh aktris dan aktor-aktor hebat, antara lain ada Angelina Jolie, Brettin Thwaites, Elle Fanning dan masih banyak lagi. Jadi memang aku udah suka banget Elle Fanning dari lama-lama film-film dia sebelumnya, dan juga ia punya kakak Dakota Fanning kalau nggak salah namanya, itu juga terkenal kan. Jadi emang dari dulu aku suka mereka berdua, makanya aku tertarik banget sama Maleficent ini. Oke, sekarang juga udah ada yang keduanya ya. Iya, walaupun tetap terbaik tuh yang pertama pasti. Untuk yang belum nonton silakan nonton. Boleh. Nah selanjutnya masih dari Luar negeri. produksi Hollywood ya, luar negeri. Ini ada film favoritnya Taya, film apa tuh? Beauty and the Beast. Oh, dongeng favoritku. Dongeng favoritnya Taya. Jadi memang film ini bercerita tentang sosok perempuan cantik bernama Belle yang ingin menyelamatkan sang ayah di kastil ya. Jadi memang ayahnya ini memang suka ngilang-ngilang ya, bisa dibilang ya. Akhirnya dia terperangkap di sebuah kastil ini. Karena kan ayahnya juga sudah tua, mungkin kan rentan, lupa jalan dan sebagainya. Iya, dan khawatirnya Belle mungkin begitu. Betul, tapi sayangnya dia tuh jadi tahanan seorang Beast ini ya, monster buruk rupa. Tetapi ternyata bisa dibilang Belle ini bisa jatuh cinta juga dengan sosok monster buruk rupa ini ya. Dulu ya, karena perhatiannya Belle kan. Oke, ya. Ya, cinlok ya, kasih tahu ya gimana. Iya, dan ternyata ia mengetahui bahwa raksasa itu ternyata adalah pangeran ganteng yang telah dikutuk dari penyihir. Film ini dibintangi oleh Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, dan juga masih banyak lagi. Emang keren-keren. Dan menurut aku Emma Watson tuh memang terlahir untuk sosok Belle sih. Terlahir untuk menjadi sosok princess lebih tepatnya ya. Enggak, tapi Belle juga. Karena Belle Belle juga. tuh sesosok gadis yang senang membaca buku, memang senang belajar dan sebagainya. Dan Emma Watson juga kan terkenal sebagai selebriti yang juga edukasinya ngetop kan. Betul, makanya dia menjadi perwakilan dari PBB juga ya kan. Nah itu tadi ya, banyak sekali dongeng-dongeng yang dijadikan film atau sinetron ya. Atau mungkin ada juga yang series yang bisa kalian tonton selama masa pandemik ini untuk menghibur diri kan, jangan terlalu stres. Benar banget, dan juga jangan lupa olahraga dan makan makanan yang sehat. Dan jangan lupa protokol kesehatan juga nih, 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Benar banget, kalau gitu kita udah cukup ya ngebahas tentang cerita rakyat pada episode kali ini. Tandanya kita harus pamit dulu. Ya udah guys, thank you udah nonton kita. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Bersama aku Ayunda Taya dan aku Alfi Diatmoko, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah.